الله وإفضاله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الجمع الكريم وفي هذا الجمع العظيم وفي الجلسة العظيمة. نورنا الله وإياكم بمحبة الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله والعمل بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati segenap para habaib yang tak saya sebut nama antum satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian. Yang saya hormati para masyayikh, para asatidz, para tokoh agama, khususnya yang kita muliakan, yang kita hormati Gus Abdurrahman bin Syekh Arifin bin Ali bin Hasan, hafizahullah wa mata'allah ala tuli hayatihi. Semoga Allah menjaga beliau, diberikan umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, diberkahi umurnya, berkah usahanya, berkah rumah tangganya, terutama berkah dakwahnya di dalam memimpin majelis taklim Al-Munawwarah, sehingga dapat membimbing kita setapak demi setapak untuk mengikuti jejak daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para muhibbin, para pecinta baginda Muhammad SAW. Jadi sebetulnya saya dapat dua kejutan dari Gus Prima, Gus Abdurrahman. Jadi malam tadi saya dari luar kota, belum tidur sama sekali. Baru tadi pagi dapat kejutan yang pertama, Gus Abdurrahman WA saya hadir acara siang. Sampai sini kejutan kedua diminta ceramah, walaupun singkat. Cuman yang ceramah ini belum tidur tadi malam. Ya mudah-mudahan nggak error kedamaian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puji serta syukur kehadirat Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Luhur, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat dan anugerah, serta terkumpul seluruh anugerah Allah di dalam diri satu makhluk yang dengan mencintai makhluk tersebut sempurnalah keimanan. Dialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tentunya kita aturkan kepada junjungan kita, pahlawan revolusi bagi kita dunia akhirat, An-Nabi Syafi' wal Musyaffa' wa Syafa'ah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit yang saya sampaikan karena waktu yang singkat yang diberikan, sekitar 10-15 menit. Jadi banyak daripada kita hadir majelis kadang nggak dapat apa-apa. Ada yang datang majelis dapat cuma dikit, ada yang datang majelis dapatnya banyak. Apa yang membedakan? Bagaimana cara pandang kita terhadap majelis yang kita hadiri. Kalau majelis itu kita anggap majelis yang besar, maka Anda akan dapatkan yang besar. Tapi kalau majelis tersebut dianggap remeh, ataupun sikap ketika berada di majelis meremehkan itu majelis, siapapun yang memimpin majelis, maka yang didapatkan juga sedih. Bahkan di dalam kitab Syarh Rawatib al-Haddad disebutkan seandainya Anda nemu hadis palsu, jangankan yang sahih, yang dhaif, yang palsu sekalipun, kalau kita punya husnuzon yang besar terhadap itu hadis, terhadap fadilah yang diberikan, insya Allah dikasih oleh Allah. Karena dalam hadis qudsi Allah telah mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi, saya ini bergantung sangkaan hamba saya kepada saya. Walaupun hadisnya palsu, orang amalkan ini dapat ini di hadis itu. Dia husnuzan, ini benar dari Nabi dan Allah akan berikan kepada saya ketika saya melakukan, maka diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bakalnya husnuzan. Maka satunya yang ingin saya bahas hari ini, yaitu husnuzan. Salah satu akhlak Rasulullah yang sudah langka zaman sekarang. Sudah langka, orang punya husnuzan itu langka zaman sekarang. Yang ada setiap melihat orang, dia akan cari celah mana orang ini jeleknya.
Bukan diambil mana baiknya, tapi yang dicari mana kesalahannya, mana kekurangannya. Mesti orang yang itu, mesti orang yang itu. Tidak mungkin orang sempurna. Kita punya guru sangat apapun pasti ada kurangnya. Anda ikut wali sebesar apapun pasti ada negatifnya, nggak mungkin nggak? Kecuali baginda Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah, ini hadir resep hidup tenang. Apa kata Rasulullah? Khoslatan laisa fawqahuma syai' minal khair. Husnul billah wa husnul ibadillah. Wa khoslatan laisa fawqahuma syai' minasy syarr. Su'udzan billah wa su'udzan ibadillah. Kata Rasulullah, ada dua hal yang tidak ada yang lebih baik dari dua hal ini. Kalau Anda punya dua ini, Anda punya semua kebaikan. Apa itu? Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Sangka baik kepada Allah, positive thinking kepada orang lain. Ini kalau Anda punya, itu mesti tenang. Uang nggak ada, besok makan apa? Husnudzan, Allah kasih rezeki. Kalau saya hidup pasti makan. Kata Nabi, la yamutu nafsun hatta tastakmila rizquha fattaqullaha wa ajmil fi talab. Orang kalau masih hidup, masih nafas, mesti ada rezekinya. Mesti ada jatah rezeki dari Allah. Sehingga malaikat Israel kalau mau nyambut nyawa orang itu dilihat. Oh, saya lihat di barat, timur, utara, selatan, atas, bawah. Ini orang rezekinya habis, berarti waktunya mati. Kalau saya masih hidup, pasti besok makan, nggak mungkin nggak? Kalau saya masih hidup, uang bayar listrik mesti ada. Kalau saya masih hidup, anak saya masih sekolah, SPP kebayar. Husnullah. Nah kadang kita ini bukan mikir besok, uang banyak, yang dipikir bulan depan ya apa ya, siswi. Setahun depan gimana ya? Kadang bahkan kita mikir, kerja masih umur 25, dia mikir umur 50 menit. Was-was terus. Akhirnya lo kolesterol, diabetes muncul kabeh. Ini nggak punya husnudzan kepada Allah. Demikian juga orang yang nggak punya husnudzan kepada orang lain. Ada tek-tek assalamualaikum ditelur tuh konco SMP. Iki suwe gak muncul nih. Kok muncul mesti ngutang nih. Temen kalau lama nggak kelihatan, sekali kelihatan biasanya mau ngutang. Anak ini dulu ngomong bapak kau no. Kalau nggak ngomong bapak dulu ya. Padahal bisa jadi orang itu kasih kabar gembira datangnya, sehingga selalu was kabar tenang. Maka kata Nabi, wa khaslatan, dua hal paling jelek laisa faquma syai' minasyarr, gak ada yang lebih jelek dari dua hal itu, yaitu su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Orang kalau negatif thinking kepada Allah, orang kalau sangka buruk kepada orang lain, mesti urip hina. Was-was, sumpah, gelisah karena dia tidak yakin semua yang bergerak di atas muka bumi ini adalah diatur dan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak suwe-suwe teramane tak tutup sampai cerita. Ada kisah di dalam kalam Al-Habib Muhammad bin Hani Asghar. Ini buat pelajaran kepada kita. Anda mau berguru dengan guru siapapun, kalau Anda punya husnudzan, Anda dapat manfaatnya. Siapapun gurunya. Bahkan Anda bisa jadi wali. Jangankan guru Anda wali, jangankan guru Anda ulama, bahkan seandainya Anda ikut orang bijak jadi wali. Di dalam kalam Habib Muhammad bin Asghar disebutkan, yaitu ada seorang santri, seorang murid taat sama gurunya, semangat belajarnya, dia belajar. Suatu saat dipanggil sama gurunya, wahai muridku, saya ini bukan guru sejati. Sehingga ini guru mau mengeluarkan ini murid sebetulnya. Saya ini bukan guru sejatimu. Kalau kamu mau tahu guru sejatimu namanya Fulan bin Fulan, disebut nama tempatnya. Jadi pada kalau orang sekarang, santri sekarang, murid sekarang, lupa guruku ngomong ini, paling ngapain ini ngomong, ditok nonton ke pondok, ditok nonton ke madrasah, paling ngapain paling guru gak seneng aja. Tapi kata guru, tapi ini murid punya husnudzan yang besar. Kalau ini kata guru saya, pasti ini terbaik buat saya. Maka dia keluar, dia cari namanya Fulan bin Fulan di kota yang disebutkan oleh gurunya. Dia cari banyak orang nemu, cuma tidak sesuai dengan bayangan kita. Di
dia ini keluar dari pondok, punya guru alim di sana, katanya bukan guru sejatinya, disuruh jadi guru sejatinya. Ternyata yang dia dapati orang lagi mabuk, tangannya megang botol, kanan kiri perempuan, alias pelacur kan diri. Jadi kalau kita pasti putar balik, kita pasti salah mungkin ini. Mereka guruku keliru, jenenge keliru. Tapi murid tidak, husnudon. Dia ketemu ternyata orang yang lagi mabuk, kanan kiri perempuan. Dia nekat mengatakan, betul kamu pulang bin pulang, betul. Kenapa? Kata guru saya, kamu ini guru sejati saya. Nah, ini kero tahu. Kamu berguru sama saya gimana? Kamu lihat saya lagi mabuk, kanan kiri perempuan. Dan terus kamu belajar apa dari saya? Tapi ini murid mengatakan, enggak, kok kata guru saya, kamu ini guru sejati saya. Maunya apa tetap saya mau berguru. Nah akhirnya yang mabuk ini sumpah. Nah bayangkan orang mau mabuk yang ikuti santri, mau zina yang ikuti santri. Ini mabuk kasih do mabuk. Daripada sumpah dipanggil, kamu yakin saya ini guru sejati? Yakin pokok kata guru saya, kamu ini guru sejati saya, taat sama saya, apapun saya lakukan. Ya sudah, kamu lihat di atas itu ada bukit, kelihatan bukitnya, ya kelihatan bukitnya. Kamu naik ke sana, ada gua, kamu masuk dalam gua, jangan turun kecuali kamu jadi wali. Niatnya apa? Berkamari mana ini hari? Hilang nih cara itu, kembali gak ganggu itu. Tenang mabuk, tenang zina. Laki-laki husnudon belum dipelajari apapun, gak belajar apapun, diperintahkan naik, disuruh ibadah sampai jadi wali, berangkat. Husnudon besar. Sampai atas dia ibadah, sholat, baca Quran, dan ternyata betul jadi wali Allah. Allahumma sholli Muhammad. Sampai jadi wali, ibadahnya doang aja dari tolak sama Allah. Turun dari sana, dia buka majelis, buka pondok, rame. Jadi orang besar, orang alim, jadi wali. Sampai tiba suatu saat dia sakit dan nggak lama lagi daripada usianya. Muridnya nanya, ya Syekh, siapa penggantimu nanti? Kalau kamu meninggal, penggantimu siapa? Anak yang tadi sudah jadi wali itu mengatakan, pengganti saya guru sejati saya. Siapa guru sejati? Tukang mabuk, tukang zina. Anda bisa bayangkan kalau ada pondok yang megang tukang mabuknya, ya insya Allah muridnya kabeh. Ya, gurunya tukang zina, itu bakal dilegalkan itu pelajaran. Bahaya. Tapi ini husnudonnya besar. Pengganti saya, guru sejati saya. Dan ternyata betul, orang yang tadinya mabuk, orang yang tadinya tukang zina, terenyuh hatinya. Kok saya ngawur ngomong saya ini, nyuruh anak naik atas bukit, jangan turun kecuali jadi wali. Benar jadi wali, jadi orang besar. Begitu sayangnya Allah kepada saya. Padahal saya tukang mabuk, saya tukang zina, Allah jadikan saya sebab untuk mengantarkan seseorang hamba Allah untuk jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat taklim jadi alim, jadi wali juga. Modalnya husnudon. Nah, sering kadang orang, maaf, bahkan di majelis saya, abah saya itu meninggal, orang ada yang meremehkan, ini anak itu bodoh, paling lain. Sehingga ketika abah saya meninggal, ada yang tetap hadir, ada yang enggak. Padahal majelis puluhan tahun dulu. Ya kalau Gus Arifin dulu abahnya Gus Abdurrahman ini sering kalau undang abah saya, masih di Penatang dulu, meninggal 2007 abah saya. Itu kadang orang meremehkan, apa iya sama, apanya ikut ada enggak. Padahal kalau guru sudah meninggal, itu lebih bisa mengabsen, kok enggak. Kesungguhan seorang murid itu akan diuji bukan ketika gurunya ada, tapi bagaimana ketika gurunya nggak ada. Siapapun penggantinya, kalau dia taat sama gurunya, kalau dia cinta sama gurunya, pasti datang majelisnya. Mau anaknya sama, mau anaknya nggak sama, dia tetap datang. Mau anaknya ilmunya sama atau jauh di bawahnya, yang saya datang majelis guru saya. Siapapun penggantinya, saya ikuti, saya taat.
Akhirnya kita berharap dengan modal husnudzon yang besar yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada Gus Abdurrahman bin Gus Arif bin Syekh Arif dan juga husnudzon kita kepada para habaib yang hadir, para masyayikh, Allah berikan jatah yang besar kepada kita. Kita doakan almarhum Syekh Arifin ini diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima seluruh ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanggengkan majelisnya dan senantiasa memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min tafarruqan ma'suman wa la taj'al wala ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma ajirna min ghairi dharar wa ghanina min ghairi dharar. Allahumma ajirna min ghairi ibtila wa ghanina min ghairi ibtila. Allahumma rzuqna min al-qawli wa farha min al-nasaha min al-amal azkaha min as-salat tabiyaha min al-arzaq jazalaha min afiyat kamalha wa min ad-dunya khairaha wa min al-ajna'imaha. Sekian saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat salah sikap maupun ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.